Kembali kita pantau bagaimana kondisi daerah terdampak usai bencana Gunung Semeru. Sudah ada Francisco Donasiano di Dusun Curah Kobokan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Selamat pagi, Sisko. Selamat pagi, Glenis. Ya, bisa Anda ceritakan saat ini bagaimana pantauan Anda di Desa Supiturang? Baik, kiranya pada pukul 9 tadi, tim gabungan untuk pencarian ataupun evakuasi masyarakat yang terdampak akibat bencana Semeru ini diterjunkan dan ditarik kembali karena adanya tanda kemudian ada abu vulkanik yang berada di sekitar Gunung Semeru, Glenis dan juga saudara, sehingga memang kami bersama tim gabungan evakuasi pun dan juga pencarian dari masyarakat yang terdampak akibat bencana ini dipaksa harus bergerak ke jalur evakuasi atau yang lebih aman dari Curah Kobokan, Glenis dan juga saudara. Dan kalau kami pasti pantau memang sejumlah alat berat tadi juga sudah terpantau diturunkan ataupun diterjunkan oleh tim gabungan ini dan untuk membantu mencari warga ataupun korban yang masih terdampak akibat bencana ini. Namun memang kembali kami jelaskan lagi, tidaknya beberapa menit yang lalu kami juga terpaksa harus turun bersama tim gabungan evakuasi karena memang kondisi yang kurang kondusif di Curah Kobokan ini, Glenis dan juga saudara. Glenis. Tim gabungan ini dipaksa kembali ke posko pengungsian atau tempat lebih aman karena memang ada aktivitas Gunung Semeru yang kembali menunjukkan ada reaksi begitu ya, Francisco. Sebenarnya bagaimana dengan, berarti saat ini Anda dalam perjalanan menuju ke posko pengungsian, Francisco? Ya, kami sekarang masih kemudian berada di jalur evakuasi yang menuju ke arah Kajar Kuning, dan juga saudara, sehingga memang saat ini kemudian sejumlah tim yang sudah berada di Curah Kobokan ditarik semua untuk turun ke jalur evakuasi yang lebih aman, dan juga saudara. Dan kalau kami melihat memang sejumlah warga ataupun juga dari tim gabungan terpantau masih hilir mudik di seputaran daerah atau di Kecamatan Candipuro yang terdampak, berharap memang kalau yang kami pantau adalah menyelamatkan barang-barang atau harta berharga yang masih sekiranya dapat diselamatkan. Padahal memang untuk jalur sendiri yang berada di Curah Kobokan ini sudah dibatasi oleh tim gabungan sehingga tidak bisa masyarakat hilir mudik untuk masuk ke akses tersebut, Glenis dan juga saudara. Glenis. Jadi memang fokusnya adalah hari ini untuk apa yang menjadi fokus dari tim gabungan pada hari ini, Francisco, di awal? Baik, awalnya informasi yang kami dapatkan, tim akan melakukan pencarian masyarakat yang terdampak ataupun korban hilang yang masih dinyatakan hilang seperti itu, Glenis dan juga saudara. Bahkan saat kami mengikuti tim gabungan untuk evakuasi, di dalam hal ini kami mengikuti Polri, bahkan di depan kami sekarang sudah disiapkan anjing pelacak K9 untuk membantu proses pencarian masyarakat yang masih dinyatakan hilang tersebut, Glenis dan juga saudara. Namun karena meningkatnya aktivitas Gunung Semeru sehingga proses evakuasi beberapa menit yang lalu, baru saja benar-benar beberapa menit yang lalu, terpaksa harus dihentikan sementara waktu, Glenis. Padahal memang rencananya dengan bantuan anjing K9 yang diterjunkan oleh Polri ini dapat membantu mencari korban-korban yang sekiranya masih berada di kawasan yang berada di Curah Kobokan ini, Glenis dan juga saudara. Glenis. Adanya peningkatan aktivitas Gunung Semeru di pagi hari ini membuat tim gabungan ditarik mundur kembali ke tempat yang lebih aman. Bisa Anda gambarkan, Francisco, bagaimana perjalanan Anda dari titik menuju Curah Kobokan ke tempat yang lebih aman, begitu? Apakah memang jalurnya ini begitu curam? Baik, dapat kami katakan untuk jalur yang menuju dari arah Candipuro ini atau di Sumberwuluh, saat dari Jalan Kepasiran makin lama ini kemudian semakin terjal dan juga sulit untuk dilalui kendaraan biasa, baik itu roda 2 ataupun roda 4, memang harus kendaraan khusus. Kalau yang kami gunakan tadi bersama tim gabungan adalah dengan menggunakan motor trail untuk dapat menembus medan yang cukup terjal. Kenapa cukup terjal? Karena untuk cuaca pada hari sebelum atau malam sebelum sempat diguyur hujan di daerah ini, sehingga material dari Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu ini menyebabkan menjadi lumpur dan juga sulit dilewati oleh kendaraan-kendaraan tersebut, Glenis dan juga saudara. Dan juga mengingat untuk jalur yang berada di Curah Kobokan ini memang cukup sempit sehingga apabila kemudian berpapasan antara dua kendaraan roda 4 ini menyulitkan untuk melakukan mobilisasi seperti itu, Glenis dan juga saudara. Sehingga memang diharapkan
bagi yang memiliki urgensi saja yang dapat masuk ke daerah-daerah tersebut sebenarnya Glenis dan juga saudara. Glenis. Iya, jalurnya sempit, terjal, dan sempat diguyur hujan kemarin itu membuat jalurnya menjadi licin ya, Francisco. Tadi Anda sebutkan juga masih ada warga yang ingin kembali ke rumah mereka, mengambil barang-barang yang bisa diselamatkan. Bagaimana imbauan? Adakah kesulitan juga untuk meminta mereka kembali turun ke posko pengungsian? Baik, yang kalau kami pantau memang sejumlah warga ini sudah mempersiapkan, bahkan ada sejumlah truk yang dipersiapkan untuk membawa sejumlah barang yang kalau kami lihat itu adalah perabotan, mulai dari sofa, kemudian juga alas tidur atau bahkan kendaraan bermotor yang dinaikkan ke dalam truk tersebut. Memang harapannya adalah untuk menyelamatkan harta benda tersebut, jadi juga saudara, himbauan terus juga dilakukan agar masyarakat ini sejaknya menjauh dari posisi yang berada di curah kobokan pada umumnya sebenarnya Glenis dan juga saudara. Dan kalau kami lihat untuk situasi pada saat ini memang sudah tidak ada nampak adanya aktivitas warga, hanya tim gabungan dari evakuasi saja yang saat ini berada di pintu masuk ke curah kobokan menuju ke arah Gunung Semeru. Glenis. Iya, warga sudah diimbau untuk kembali turun ke tempat yang lebih aman di posko pengungsian. Dan bagaimana kondisinya pagi hari ini di dusun Curah Kobokan ini, Francisco? Baik, yang kami masih gambarkan memang masih tersisa banyak material-material dari bencana Semeru ini sebenarnya Glenis dan juga saudara, sejumlah rumah yang kalau kami bisa gambarkan ini kemudian tertutup oleh material sisa dari bencana Semeru, dari mulai lumpur, kemudian bebatuan, bahkan juga abu, dan juga masih ada sejumlah kendaraan milik masyarakat yang terdampak ini yang kemudian ditinggalkan karena memang ada sejumlah masyarakat juga yang memilih untuk mengevakuasikan diri terlebih dahulu dibandingkan barang-barangnya, Glenis dan juga saudara. Yang bisa kami gambarkan secara keseluruhan atau 90% adalah untuk daerah-daerah ini mulai dari rumah, jalan, ini tertutup oleh material. Dalam hal ini garis besarnya adalah lumpur seperti itu, Glenis dan juga saudara. Jadi memang menyulitkan bagi masyarakat apabila tidak menggunakan alat perlindungan diri khusus apabila memaksa harus kembali ke rumahnya masing-masing. Glenis. Ya, Anda juga turut dalam bergabung bersama dalam tim gabungan untuk melakukan evakuasi, mencari korban yang hilang ataupun juga yang terdampak di dusun yang terdampak ini, Francisco. Adakah peralatan khusus yang harus digunakan oleh tim SAR begitu? Karena mengingat ini lumpur masih panas. Ya, baik. Glenis, kalau yang bisa kami sampaikan, kalau untuk mobilisasi sendiri dari tim evakuasi memang harus membutuhkan kendaraan yang sudah dimodifikasi seperti rodanya, seperti motor trail ataupun juga kendaraan roda 4 lainnya yang dapat menembus jalur yang berada di curah kobokan sendiri. Dan memang kalau untuk evakuasi lebih lanjutnya, baik itu digunakan manual, ada sekop tadi kami sempat melihat di daerah curah kobokan yang sudah menuju ke arah Gunung Semeru, ataupun juga menggunakan alat berat seperti ekskavator dan lain sebagainya. Dan kalau dari Polri sendiri juga menerjunkan bantuan anjing K9 seperti itu sebanyak 4 ekor anjing digunakan untuk setidaknya membantu mempermudah proses ataupun penentuan di mana masyarakat ataupun korban yang masih dinyatakan hilang atau mungkin diduga tertimbun di dalam material sisa dari bencana Semeru ini, Glenis. Ya, Francisco, hingga pagi hari ini penetapan daerah rawan bencananya ini sudah ditetapkan berapa kilometer dari Gunung Semeru? Baik, kalau yang kami pantau untuk di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, memang untuk masyarakat sudah tidak bisa masuk setidaknya dalam radius 3 hingga 5 kilometer dari Gunung Semeru ini, Glenis dan juga saudara, sehingga memang hanya tim gabungan saja kemudian yang bisa masuk ke dalam. Bahkan kami pun saat akan mau coba masuk lebih dekat ke arah Gunung Semeru juga tertahan karena memang hanya petugas tim evakuasi saja dengan alat pelindungan diri yang khusus yang bisa masuk setidaknya ke radius-radius tersebut dalam hal ini untuk pencarian korban yang masih bisa setidaknya diselamatkan ataupun korban yang dinyatakan hilang. Glenis. Ya, berapa jumlah personil yang diterjunkan hari ini? Apakah ada penambahan tim dan juga wilayah tertentu yang difokuskan? Terkait masalah jumlah dan juga terkait masalah fokus, berapa personel yang diturunkan pada saat ini memang sangat bervariasi sebenarnya, Grace dan juga saudara. Namun kalau bisa berkaca pada kemudian konferensi pers yang
diungkapkan juga ataupun dinyatakan oleh pihak Mabes Polri, sedangkan kalau dari Polri sendiri itu ada sekitar 1.000 personel yang diterjunkan, di mana difokuskan ke sejumlah titik yang berada di kawasan Kecamatan Candipuro ini, Glenis dan juga saudara. Dan memang selain juga di lokasi tempat kami melaporkan, ada tim gabungan juga nantinya seperti yang telah kami jelaskan, ada anjing pelacak juga yang juga diterjunkan untuk membantu proses evakuasi ini, Glenis dan juga saudara. Sehingga memang akan difokuskan ke sejumlah titik, mulai dari posko bantuan ataupun di daerah evakuasi khususnya di Candipuro ini. Ya, personil gabungan ini tidak hanya fokus untuk mencari, namun juga ada di posko pengungsian untuk kembali mendata dan juga memastikan para pengungsi ini tetap aman. Tadi Anda menyampaikan, Francisco, bahwa ada sejumlah warga yang kembali ke rumah mereka, namun akhirnya kembali lagi diminta untuk turun ke tempat yang lebih aman. Apakah warga-warga yang kembali ke rumah mereka ini didata oleh petugas atau mereka secara inisiatif sendiri untuk kembali ke rumah mereka? Baik, ini masih belum dapat kami pastikan memang terkait masalah ini, karena kami pada hari ini fokus kami adalah untuk mengikuti tim bantuan atau evakuasi, dan saat ini pun bahkan kami juga bersama tim evakuasi saat ini sedang mengikuti motor dan juga untuk mengevakuasikan diri menuju ke lokasi yang lebih aman seperti itu, Glenis dan juga saudara. Sehingga namun yang bisa kami gambarkan selama perjalanan kurang lebih dari lapangan Sumberwulu tempat Presiden Jokowi meninjau daerah tersebut, ini membutuhkan waktu setidaknya 1 jam. Maksud kami adalah setengah jam. Seperti itu, dalam waktu setengah jam itu setidaknya kami melihat ada sejumlah truk yang membawa sejumlah perabotan yang dimiliki oleh warga ini, seperti Glenis dan juga saudara. Dan saat ini kami sedang menaiki kendaraan roda 2 untuk menuju ke lokasi yang lebih aman, yaitu di desa Kajar Kuning ini. Ya, Francisco, gambarkan kepada kami bagaimana kondisi dan juga jaraknya saat tadi ketika kami coba menghubungi Anda pertama kali, Anda sedang proses turun ke tempat yang lebih aman. Saat ini menggunakan kendaraan roda 2, jaraknya sejauh apa dari Curah Kobokan ke tempat yang lebih aman ini? Jaraknya sejauh apa? Berapa menit waktu tempuhnya? Untuk waktu atau jarak yang kami perhitungkan ini tidak sekitar 10 km dan juga saudara, dengan waktu tempuh yaitu sekitar 30 hingga 45 menit. Mengapa memang jalur yang kami tempuh ini lebih lama daripada biasanya? Karena itu yang seperti kami jelaskan sebelumnya, Glenis, bahwa untuk jalan sendiri bahkan saat ini kami menghindari kendaraan roda 2 masih tertutup sebagai material dari bencana Semeru ini, bebatuan, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal saat menuju lokasi yang terdampak ini, dan juga saudara. Kalau baik, kembali ke masing-masing mobil pick up seperti itu, Glenis dan juga saudara, membawa perabotan rumah yang masih bisa diselamatkan. Baik, kami nampaknya ada gangguan saluran telepon bersama jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang mengikuti bagaimana proses evakuasi pencarian korban yang terdampak dari bencana Gunung Semeru, dan saat ini sedang mencari tempat yang aman karena pagi hari ini aktivitas Gunung Semeru diinformasikan mengalami peningkatan, dan tentu ini juga para tim gabungan yang hari ini berencana melakukan pencarian harus kembali mundur untuk sementara waktu melihat bagaimana kondisi dari Gunung Semeru pada pagi hari ini. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami.